Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast edisi kali ini, kita akan berdiskusi tentang satu topik yang menjadi tragedi kita bersama ya teman-teman sekalian ya, yang lagi ramai juga dibahas, ya terkait dengan Laura Anna yang kemarin dalam proses perjuangannya untuk mencari keadilan ternyata takdir berkata lain dan Laura Anna telah menghadap kepada Sang Pencipta. Tapi setelah kasus Laura Anna kemudian masih berlanjut, ada banyak pertanyaan di seputar hukum terkait dengan Laura Anna. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, pada podcast kali ini kita akan mendiskusikan aspek hukum terkait dengan perkara atau kasus Laura Anna, teman-teman sekalian. Nah, setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini, yang kemudian juga ini juga menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya, ketika tanpa sengaja ada yang masuk pesan kepada saya bertanya dalam kasus Laura Anna itu aspek hukumnya seperti apa. Nah, yang ingin saya bahas pada podcast kali ini teman-teman sekalian yaitu terkait dengan 3 hal, yaitu yang pertama, apakah bisa dalam hukum pidana ini ya, kasusnya kan sudah kecelakaan terjadi 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu, kemudian setelah lewat 2 tahun atau 3 tahun apakah baru dilaporkan, apakah bisa seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan Laura Anna sudah meninggal dunia, apakah kasusnya masih bisa dilanjutkan? Ada juga yang bertanya seperti itu kepada saya. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, ada juga yang menanyakan, ini kan meninggal dunia ini Laura Anna, berarti apakah hukumannya dapat diperberat kepada si Gaga ini, apakah dia dapat dijatuhi hukuman lebih berat daripada yang seharusnya. Nah, 3 hal itu akan kita bahas pada podcast kali ini, walaupun tidak terlalu detail, tapi semoga hal-hal umum yang akan saya sampaikan ini bisa menjadi pemantik diskusi buat kita semuanya, teman-teman sekalian. Nah, yang pertama terlebih dahulu terkait dengan kenapa baru sekarang dilaporkan perkaranya, kenapa kemudian baru pihak penyidik kepolisian menyidik perkara ini dan kemudian menjadikan tersangka terdakwa dalam hal ini si Gaga itu. Apakah dimungkinkan dalam hukum pidana seperti itu? Ada yang juga menyampaikan biasanya ya kan akan selalu bertanya, ya kalau udah viral baru cepat pelaksanaannya. Bahkan sampai ada tagar percuma lapor titik-titik itu ya, karena ya terkadang seringkali justru pemicu percepatan proses itu adalah viral terlebih dahulu, setelah viral baru cepat prosesnya. Nah, terkait dengan hal ini teman-teman sekalian, ini kan sudah lewat sekian tahun gitu ya, 2 tahun lebih lah perkara itu terjadi, kecelakaan terjadi 2 tahun yang lalu, baru dilaporkannya 2 tahun setelahnya dan diproses pada beberapa saat terakhir. Nah, anggaplah 3 tahun gitu perkaranya. Nah, apakah masih memungkinkan teman-teman sekalian perkara itu dilaporkan sekian tahun setelah kejadian itu berlangsung? Sebagaimana pernah saya bahas dalam podcast saya sebelumnya, saya pernah membahas terkait dengan daluarsa perkara teman-teman sekalian. Mungkin kalau kamu masih ingat, akan coba saya review singkat ya terkait dengan daluarsa perkara pidana, bahwa ketika ada suatu perkara pidana terjadi, akan ada proses daluarsa masa untuk melaporkan atau penindakannya. Setidaknya ada 4 item terkait dengan daluarsa perkara, yaitu yang pertama, ketika perkara pidana itu terkait dengan percetakan, daluarsanya adalah 1 tahun. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana maksimal 3 tahun, daluarsanya adalah 6 tahun. Tapi untuk tindak pidana diancam dengan pidana lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah 12 tahun. Dan yang terakhir, ketika tindak pidana diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah 18 tahun. Nah, dalam perkara Gaga ini, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat, teman-teman sekalian, 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas, disebutkan ancaman pidananya adalah maksimal 5 tahun. Dengan demikian, perkara itu masuk dalam kategori yang ketiga, yaitu lebih dari 3 tahun. Sehingga daluarsa perkaranya adalah 12 tahun. Sehingga selama belum 12 tahun, maka
laporan dapat diajukan siapapun ya, dapat diajukan pihak keluarganya, pihak korban dan lain sebagainya sepanjang belum mencapai masa daluarsa teman-teman sekalian. Dalam hal ini adalah 12 tahun perkara. Sehingga pertanyaan pertama yang pernah ada yang ditanyakan kepada saya, kenapa baru sekarang Pak laporkannya? Ada yang menyatakan juga ya, ini mohon maaf sekali lagi, ada yang menyampaikan di media sosial bahwa ada hal-hal lain ya yang menyebabkan bahwa perkara itu kemudian diajukan ke proses pengadilan. Awalnya berdamai gitu ya, tapi kemudian karena ada satu dan lain hal, akhirnya perkara ini dilanjutkan ke proses pemeriksaan, proses di penuntutan gitu ya. Yang awalnya mungkin berdamai, tapi kemudian ada karena alasan lain akhirnya perkara dilanjutkan ke proses pemidana. Nah, jadi yang pertama pertanyaan, isu yang pertama ya, masalah pertama, apakah boleh dalam hukum pidana dilaporkannya sekian tahun setelah kejadian berlangsung? Ya tergantung tindak pidananya, karena ada masa daluarsa perkaranya. Dalam perkara ini diancam dengan 310 Undang-Undang Lalu Lintas yang diancam 5 tahun maksimal, maka daluarsanya adalah maksimal 12 tahun teman-teman sekalian. Jadi nggak ada masalah dengan masalah yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, kan ini Laura sudah meninggal, apakah perkaranya masih perlu dilanjutkan? Nah ini juga pertanyaan yang oke, ditanyakan oleh beberapa kawan kepada saya, dan jawabannya ya tentu akan dilanjutkan gitu ya, karena Laura Anna sebagai korban di sini, saksi dan sebagai korban ya, sehingga ya sama dengan pembunuhan, kalau pembunuhan korbannya meninggal kan perkara tetap dilanjutkan gitu ya, sehingga dalam hal ini ketika ada penganiayaan, bukan penganiayaan ya, ada peristiwa karena kealpaan atau kelalaian mengakibatkan orang lain luka berat dalam ketika berkendara dalam lalu lintas, maka perkaranya tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan gitu ya, karena itu perkara pidana. Tapi kalau permintaannya ganti kerugian dan lain sebagainya, ya secara keperdataan bagaimana tinjauannya ketika salah satu pihak itu kemudian sudah dinyatakan meninggal dunia. Ini juga pernah saya bahas dalam podcast saya yang lain terkait dengan hapusnya kewenangan menuntut ya, ketika si pelakunya yang meninggal dunia, baik status sebagai seorang tersangka maupun seorang terdakwa, ketika dia sudah meninggal dunia, maka kewenangan untuk melakukan penuntutan dinyatakan hapus. Tapi kan pelakunya. Tapi ketika yang meninggal ini adalah korbannya atau pelapornya, ya tidak ada alasan untuk dihentikan perkaranya. Perkara tetap berjalan begitu saja ya. Itu yang kedua. Sehingga kalau ada pertanyaan apakah perkaranya masih perlu dilanjutkan, kan korban sudah meninggal dunia, jawabannya nggak ada pengaruhnya. Perkara masih tetap berjalan teman-teman sekalian ya. Itu yang kedua. Nah, pertanyaan yang terakhir ini yang kemudian jadi perdebatan banyak pihak gitu ya. Terus terang saya juga tidak mengikuti dalam sisi yang lainnya, tapi dalam sisi hukum pidana akan coba saya gali permasalahannya. Yaitu kan Laura kemudian meninggal dunia, kecelakaan kemudian mengakibatkan kelumpuhan ya, ada luka berat yang kemudian dikategorikan luka berat karena terjadi kelumpuhan atau terjadi dia tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari gitu ya karena lumpuh posisinya. Kemudian bahkan beberapa hari terakhir kita mendengar kabar bahwa Laura telah meninggal dunia. Nah, apakah dapat diperberat ini pelakunya karena korbannya yang awalnya itu luka berat kemudian ternyata meninggal dunia? Nah, dalam hal ini teman-teman sekalian, kita juga akan menengok podcast saya yang sebelumnya pernah membahas terkait dengan teori kausalitas atau sebab akibat. Nah, dalam hukum pidana ini ada satu ajaran sebab akibat yang menjelaskan terkait dengan apakah akibat yang ditimbulkan itu disebabkan oleh terjadinya peristiwa pidana. Sebagaimana dalam perkara ini misalnya, dalam perkara Laura Anna ini kemudian Laura meninggal dunia. Pertanyaannya apakah meninggal dunia ini disebabkan karena kecelakaannya atau karena hal lain? Tapi kan karena dia kecelakaan, kronologisnya ya, karena dia kecelakaan, kemudian dia jadi luka berat ya, lumpuh di situ. Kemudian karena lumpuh, ya tentunya orang akan mengalami tekanan mental yang sangat berat sekali gitu ya. Ketika mengalami tekanan mental yang sangat berat, dia akan depresi. Kemudian depresi dia akan mempengaruhi kondisi kesehatan dia dan berujung pada kematian misalnya begitu. Nah, dalam ajaran kausalitas sebab akibat, apakah sekian rentetan kejadian ini kemudian dapat dikategorikan bahwa itu mengakibatkan orang lain meninggal dunia? Tentunya kalau kita mempelajari teori
kausalitas ya, kita tahu bahwa ada kondisi sine qua non, ada kemudian teori degeneralisir dan sebagainya, maka tidak dapat dikategorikan bahwa meninggalnya Laura Anna itu disebabkan karena kecelakaan. Lain cerita ketika pada saat itu kecelakaan terjadi, kemudian karena kecelakaan itu dia dirawat di rumah sakit, kemudian saat dirawat meninggal dunia sesaat setelah kecelakaan, ya dapat dikategorikan itu mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Tapi setelah sekian waktu dan lain sebagainya kemudian baru meninggal dunia, maka secara teori hukum pidana ini tidak dapat dikategorikan sebagai mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Tapi luka berat itu sudah jelas bagaimana telah diatur dalam KUH pidana, juga diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas, juga diatur ya ketentuan tentang definisi luka ketika kecelakaan. Ada luka ringan, luka sedang, luka berat dan lain sebagainya. Nah, kelumpuhan itu termasuk dalam kategori luka berat, teman-teman sekalian. Sehingga pertanyaan apakah dapat diperberat hukumannya, tentunya tidak dapat. Kenapa? Karena ancamannya maksimal 5 tahun. Tidak dapat kemudian dikategorikan lebih dari 5 tahun. Apalagi prosesnya sudah persidangan gitu ya. Tidak dapat kemudian hakim menjatuhkan putusan yang tidak ada di dalam surat dakwaan gitu ya. Kecuali ya dalam dakwaannya diputuskan, dalam dakwaan yang dituntut oleh penuntut umum dinyatakan bahwa perbuatan itu memenuhi perbarengan tindak pidana atau konkursus ya, baik konkursus realis maupun lain sebagainya. Ketika ada perbarengan, ada lebih dari satu perbuatan yang terjadi dalam satu rangkaian perbuatan, misalnya di situ dia ada kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka berat dalam mengarahkan lalu lintas. Kemudian ada juga kondisinya ketika dia menggunakan dalam banyak media yang disebutkan bahwa dia dalam pengaruh alkohol dan lain sebagainya. Nah, ketika ada pengaruh alkohol semacam itu, ketika dakwaannya sudah diputuskan bahwa ada konkursus ya, dakwaannya kumulatif, nah bisa ditambahkan ya antara mengakibatkan orang lain luka berat ditambah dengan pelanggaran yang lain atau kejahatan yang lainnya, dapat ditambahkan dengan berbagai macam model sistem pemidanaan di Indonesia, baik absorpsi, baik kemudian kumulasi dan lain sebagainya. Tapi ketika tidak ada dakwaan yang lain, dakwaannya hanya 310 misalnya, 310 Undang-Undang Lalu Lintas yang itu ancamannya maksimal 5 tahun, maka tidak dapat diperberat teman-teman sekalian, walaupun ada desakan ya, walaupun ada ya sekali lagi netizen ini menggunakan pandangannya ya tidak keliru semacam itu, kemudian meminta agar hukumannya diperberat misalnya kepada pelaku tindak pidananya yang mengakibatkan Laura kemudian cedera misalnya luka berat, sepanjang dalam teori hukum pidana tidak dapat diperberat. Tapi ketika ada dakwaan lain pada saat dilakukan tindak pidana atau ya ditemukan tindak pidana lain setelah ini diproses, ternyata di belakang itu tindak pidana lainnya yang terjadi. Nah, tidak diperberat bentuknya, tapi nanti akan dituntut dalam perkara yang berbeda, teman-teman sekalian. Ya, jadi kurang lebih itu pembahasan singkat pada podcast kita kali ini terkait dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya terkait dengan kasus Laura Anna ini, yaitu yang pertama, apakah bisa dituntut atau diajukan tuntutannya setelah perkaranya berlangsung sekian tahun? Jawabannya bisa, sepanjang belum memenuhi lewat daluarsa, dan dalam perkara ini daluarsa ada 12 tahun, jadi aman. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perkaranya masih perlu dilanjutkan kan Laura Anna sudah meninggal dunia? Jawabannya tidak ada alasan menghentikan, karena yang meninggal adalah korbannya, bukan pelakunya. Kalau yang meninggal pelaku tindak pidananya, maka perkaranya tidak dapat dilanjutkan karena negara telah kehilangan kewenangannya untuk melaksanakan penuntutan. Dan yang terakhir, apakah bisa diperberat karena kondisi terakhir adalah Laura meninggal dunia? Jawabannya tentunya tidak bisa, karena dia didakwa karena suatu perbuatan, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ancamannya maksimal 5 tahun. Tidak boleh lebih dari itu, kecuali dalam dakwaannya sejak awal memang ada lebih dari satu perbuatan sehingga dakwaannya jadi kumulatif dan ancaman sanksi pidananya dapat dijumlahkan sebagaimana teori dalam sistem pemidanaan, teman-teman sekalian. Ya, jadi itu sedikit dari saya ulasan singkat terkait dengan perkara Laura Anna ini. Semoga membantu buat teman-teman sekalian. Semoga tetap sehat selalu. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Sampai jumpa.